Kenalkan, di sini saya akan membahas tentang isu saya, yaitu penampakan kereta api wisata legendaris Mak Hitam hidup kembali usai mati suri. Ini maksud dari ini Menteri BUMN akan melakukan membuka wisata baru terkait kereta api di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Sawalunto. Tujuan dari erick tersebut yaitu untuk memajukan pariwisata yang ada di Sawalunto dan membangkit lagi yaitu uang membangkit penghasilan dari masyarakat sekitar, itu dengan melakukan UMKM agar kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ini. Anggaran dari pembangunan dari stasiun tersebut, perbaiki kereta otomotif dari kereta Mak Hitam tersebut mencapai anggaran sekitar 20 miliar, yaitu anggaran APBD di daerah tersebut. Jadi di sini Bapak ini meresmikan beroperasi kembali kereta api wisata kolaborasi 5 perusahaan plat merah, yaitu KA Mak Hitam sendiri merupakan lokomotif yang cukup tua yang berhenti beroperasi pada tahun 2014 yang lalu. Jadi 5 perusahaan yang berkolaborasi dengan Mak Hitam tersebut, yaitu pertama dari PT KAI, yang kedua Pupuk Indonesia, yang ketiga Semen Indonesia, yang keempat Injurney, dan yang kelima Bio Farma. Gandeng dengan bisanya kembali mengoperasikan kereta api legendaris ini. Jadi Erick Thohir ini mengatakan bahwa peresmian kereta api wisata Mak Hitam tidak mungkin terjadi kalau seluruh stakeholder tidak berkolaborasi dan tidak melakukan. Dibahas tentang agar kita bisa bersatu dalam menggapai tujuan yang supaya sukses. Jadi dikatakan oleh Bapak Menteri kita, yaitu tentang Indonesia harus berkolaborasi. Itu sangat setuju bagi saya. Yang ada di bagian 92% kredit usaha rakyat itu BUMN. Nah, kalau kita bangun pariwisatanya, UMKM-nya, pendanaannya ini akan menjadi satu kesinambungan. Dan tentu tidak bisa sendirian. Karena itu peran ini pemerintah daerah yang hari ini sangat bersahabat untuk bisa menjadi kegiatan melakukan berkelanjutan ini. Salah satu yang kita lihat hari ini bagaimana infrastruktur seperti tadi kereta wisata sudah bisa dilakukan di Sawalunto ke daerah. Lanjut lagi sampai sini bermanfaat bagi masyarakat yang ada di daerah Sawalunto sampai Morokaban, dan insya Allah akan sampai ke Silungkang. Kata Bapak ini memiliki efek yang sangat bagus terhadap daerah yang disebut tadi. Jadi di sana banyak potensi UMKM akan meningkat di daerah tersebut. Jadi ini sementara Direktur KAI Didek Haryantono mengucapkan apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir saat pemerintah pusat, pemerintahan daerah Sumatera Barat, khususnya wilayah Sawalunto, BUMN yang terlibat, dan masyarakat khususnya wilayah Sawalunto dan sekitarnya atas kolaborasi yang terbangun dengan baik tersebut. Harapan warga Sawalunto untuk menggunakan kereta api bisa tercapai. Jadi sejarah dari kereta Mak Hitam itu memang ada yang dijelaskan oleh orang-orang sebelumnya tentang keberadaan kereta tersebut. Setelah itu Erick Thohir ini mengatakan agar bisa masyarakat di daerah Sawalunto ini dapat menggunakan kereta kembali, wisata kereta, dan biasanya tidak aktif, sekarang aktif lagi. Jadi pengoperasian kereta api Mak Hitam dan jalur kereta api Sawalunto Morokaban ini merupakan ikhtiar dan bentuk konkret dukungan yang diberikan BUMN dalam rangka pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera Barat melalui pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan dan melakukan optimalisasi aset BUMN yang ada di Sumatera Barat sebagai katalis aktivitas perekonomian lokal.
suatu visi Kementerian BUMN. Ya, di sini dalam pembahasan pengoperasian semua kekurangan atau kebutuhan dari PT KAI dapat ditanggung oleh Menteri BUMN nantinya. Jadi agar operasionalnya berjalan lancar, Erick Thohir akan membantu dana supaya mengoperasikan kereta api Maitam ini dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, peresmian pengoperasian kembali ke kereta wisata Maitam di jalur kereta api Sawalunto Morokalaban, Sumatera Barat dilakukan oleh beberapa petinggi dari daerah tersebut seperti wakil gubernur seperti yang bernama Audi Jonaldi dan wali kota Sawalunto yaitu Dery Asta dan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Andre Rosidi. Seterusnya, pengoperasian kereta ini sebagai upaya yang meningkatkan pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Sawalunto. Masyarakat ini dapat berwisata dengan kereta api di kawasan ditetapkan sebagai warisan dunia baru UNESCO, yaitu situs Ombilin Quad Mining Heart of Sawalunto. Jadi di sini dapat saya bahas tentang ini bahwa peresmian ini sudah disetujui oleh semua pejabat yang ada di daerah Sumatera Barat, khususnya kayak seperti wakil gubernur dan wakil wali kota di Sawalunto dan Komisi 5 DPR RI. Jadi di dalam pengoperasian ini agar dapat meningkatkan suatu wisata yang dinobatkan jadi UNESCO dapat dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Seterusnya, terrealisasi berkat dukungan yang diberikan oleh Republik Indonesia oleh Publik melalui kerjasama dengan KAI. Ketiga BUMN tersebut mendapatkan hak untuk pemahaman dan stasiun kereta api di wilayah tersebut. Di sana insya Allah akan diberikan nama ciri-ciri khas stasiun di sana di setiap stasiun, seperti kalau di namanya di resmi stasiun Sawalunto menjadi Sawalunto Bio Farma. Selanjutnya stasiun Morokalaban yaitu menjadi stasiun Morokalaban Pupuk Indonesia, dan kereta api wisatanya sendiri memiliki nama kereta api Maitam. Seterusnya dalam ini terdapat mengingat bahwa ada perusahaan yang ikut serta dalam berkolaborasi dalam pembangunan dan membangkitkan kereta tersebut agar kembali beroperasi. Ini sangat memuaskan kembali dan tidak dipertanyakan oleh anak-anak atau sejarah lagi, sudah bisa dioperasikan, jadi bisa menikmati oleh masyarakat sekitar tersebut. Dalam rangka aktivitas jalur Sawalunto Morokalaban sepanjang 4 km, KAI telah melakukan perbaikan yang dijelaskan pada itu ada 2 unit jembatan, persinyalan dan bangunan stasiun dan depo. Selain perbaikan persana, KAI menghidupkan lokomotif uap bersejarah ini, yaitu lokomotif uap E1060 dan atau Maitam yang dahulunya beroperasi di jalur untuk melayani angkutan batu bara. Di sini dalam dibahaskan tentang perbaikan infrastruktur telah dilaksanakan oleh atau anggota dari PT KAI yang membantu dalam memperbaiki infrastruktur agar kereta Maitam dapat berjalan dengan lancar dan aman ditumpangi oleh masyarakat sekitar. Jalan tersebut di sepanjang 4 km. Di sanalah membuat wisatawan ingin naik kereta bisa di daerah Sawalunto sampai ke Morokalaban. Seterusnya, selama proses perbaikan jalur tersebut, KAI menemukan beberapa tantangan yang berhasil diatasi. Kendala seperti keterbatasan material untuk perbaikan jalur kereta api yang digunakan warga untuk beraktivitas lainnya. Tantangan juga dihadapi dalam upaya perbaikan lokomotif Maitam yang 47 tahun. Jadi di sini banyak rintangan yang harus dihadapi oleh anggota dari PT KAI agar dapat
mengoperasikan kereta tersebut. Dalam hal keterbatasan seperti material yang dibahas oleh PT KAI dapat dibantu oleh Menteri kita BUMN tersebut. Seterusnya KAI harus mendatangi tim ahli perbaikan lokomotif, uap dan museum kereta api Ambarawa untuk dapat menangani kerusakan pada lokomotif bersejarah tersebut. Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, KAI berhasil menyelesaikan perbaikan ini lebih awal yang targetnya semula di Januari. Sini PT KAI sudah berhasil dalam menangani kerusakan dari kereta tersebut agar operasi dengan aman, dan di sini orang tertentu yang bisa dapat memperbaiki kereta Maitam tersebut, karena kereta Maitam ini berasal bukan dari Indonesia, yaitu dari Amerika. Di sanalah PT KAI kewalahan dalam memperbaiki kerusakan yang ada di lokomotif kereta Maitam tersebut. Sekian dari pembahasan saya tentang isu kereta api yang akan beroperasi di daerah Sorunto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.